yang boleh berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir maupun yang masih dalam perjalanan, mari Tuhan Kau mengantarkan di tempat ini dengan selamat. Bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian pada pelayanan pagi hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami, supaya pelayanan yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Yesus, bertahtalah Engkau atas puji-pujian kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ada kuasa di setiap pujian yang akan kami nyanyikan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempersiapkan hati kami dan kami menyerahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Haleluya. Boleh berikan salam kiri kanan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Bersyukur, harapannya dekat.
selama-lamanya. Amin. Kita yakin dan percaya tahun 2025 ini adalah tahun pembebasan. Kita semua boleh dilepaskan dari belenggu-belenggu yang ada. Sakit penyakit, beban hidup semuanya akan dilepaskan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau sambung dengan pujian tahun Yobel. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara
Di dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dan dalam nama Yesus, ada kemenangan buat kita. Amin. Siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran dari firman Tuhan. Haleluya. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia
Nama yang mengampuni dosa kami. Oleh sebab itu kami bangga, kami punya Tuhan yang namanya Tuhan Yesus Kristus, yang haleluya tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian sudah kami naikkan. Kami percaya pujian kami boleh naik di hadapan hadirat-Mu menjadi satu penyembahan, menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami mau siapkan hidup kami, terlebih hati kami untuk firman-Mu. Kuduskan kami semua Tuhan, urapi kami semua Tuhan, urapi pemberitaan firman-Mu, agar kebenaran Tuhan menjadi bahagian kami semua yang datang pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita ketemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hujan rintik-rintik bukan menjadi halangan buat Bapak Ibu Saudara untuk datang ke rumah Tuhan. Amin. Karena semua kita yang datang pada pagi hari ini, kita punya hati yang rindu Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita tidak punya hati yang rindu Tuhan, enak kita di rumah, ya. Kita baringkan tubuh kita, menikmati kondisi yang dingin, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Bapak Ibu Saudara, saya tahu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, makanya kita berkumpul pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat Alkitab kita mau buka firman Tuhan. Kita mau baca di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Maaf kalau suara saya masih serak-serak basah, tapi saya bersyukur saya masih punya suara untuk memuji Tuhan, dan pagi ini untuk memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-37, sangat panjang ayat yang ada di dalam satu pasal ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau lompat-lompat saja ayatnya, tidak semua kita baca. Sudah dapat? Mazmur pasalnya yang ke-37. Haleluya. Mazmur yang ke-37, saya baca ayatnya yang ke-23 sampai 25, dan sebentar kita juga akan melihat ada di dalam ayat yang pertama, ayat 5 dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu. Ayat yang ke-23 saya baca. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu kemarin saya dapat renungan firman Tuhan, dan saya baca, dan renungan itu memberkati saya Bapak Ibu Saudara. Dan sebab itu pada pagi hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, ya. Karena yang saya dapat firman Tuhan, dan saya bagi juga firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, ya, mempersiapkan hati untuk berjalan bersama dengan Tuhan, ya, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
hidup ini penuh dengan tantangan, betul? Selama kita masih ada di dalam dunia ini, selama masih hidup, bernafas, ya tantangan itu pasti akan datang menimpa kehidupan manusia, termasuk kita anak-anak Tuhan, ya. Bahkan ada yang bilang, selain hidup itu penuh dengan tantangan, Bapak Ibu Saudara, di dalamnya juga tidak ada kepastian, ya, sehingga tidak jarang orang merasa ragu, orang merasa bimbang di dalam menjalani hidup ini. Mungkin juga ada anak-anak Tuhan, ya, karena merasa bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini mungkin dia merasa tidak ada kepastian dalam hidup saya, karena mungkin dia sudah lupa Tuhan, ya, sehingga dia mulai ragu, dia mulai bimbang, bahkan akan langkah yang harus dia ambil. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi pergumulan hidup ini, ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat dan kita membaca dari apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Daud, ya. Ayat yang pertama di dalam Mazmur 37 ini jelas di sana ditulis dari Daud, ya. Di dalam kitab Mazmur 37 ini memberi kepada kita pengharapan bahwa hidup orang benar berada dalam kendalinya Tuhan. Katakan amin. Hidup orang benar, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus di atas salib Golgota, adalah hidup yang dimana ada pengharapan, ya. Kitab Mazmur 37 memberi kita pengharapan bahwa hidup orang benar berada dalam kendali Tuhan. Sekuat apapun kita mempertahankan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita menyadari kalau kita anak Tuhan, bahwa semua kehidupan kita ini ada di dalam kendalinya Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap langkah anak-anak Tuhan itu diarahkan oleh Tuhan, ya. Bahkan ketika kita jatuh, firman Tuhan katakan, Tuhan itu setia menopang tangan kita. Amin. Ya. Ayat 23 yang saya baca dan Bapak Ibu Saudara tentu juga baca, ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ayat 24, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Itu istimewanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mau mempersiapkan hidup ini, mempersiapkan hati ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mau meninggalkan kita, walaupun kita banyak kali lupa sama Tuhan. Betul? Jangankan Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat, kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan kadang-kala dalam keadaan yang baik, keadaan yang diberkati, penuh limpah dengan berkat, kadang-kala kami lupa Tuhan. Tetapi Tuhan setia. Amin. Tuhan begitu baik dalam hidup saudara dan hidup saya. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia untuk kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Persiapkan hati kita, persiapkan hidup ini. Selama Tuhan masih berikan kita nafas, selama kita masih dapat bergerak, ya, persiapkan segenap hidup kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Di tahun 2025 ini, mari sama-sama kita mau mengawali tahun ini dengan kita berikan hidup kita, hati kita untuk dipimpin Tuhan, untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau bicara tentang kehidupan seorang yang bernama Daud, sebelum dan sesudah dia menjadi raja, bagaimana penyertaan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Jadi saat dia menulis Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara, dia tidak tulis hanya sebagai angan-angan belaka, tetapi Daud, dia boleh alami, dia boleh rasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan saya rindu semua kita yang ada pagi ini, kita juga mengalami, merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Penyertaan Tuhan di dalam rumah tangga keluarga kita, penyertaan Tuhan di dalam usaha, pekerjaan-pekerjaan kita. Dan sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, Daud katakan ayat yang pertama, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jauh-jauh sebelum saya dan Bapak Ibu Saudara ada dalam dunia ini, saat Daud hidup di zaman itu, karena dia sudah alami bagaimana hidup dalam penyertaan Tuhan, dia hidup di dalam perlindungan dari Tuhan, sehingga dia menasihatkan bagi kita pada pagi hari ini lewat pengalaman hidupnya. Dia katakan, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Berarti kehidupan sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita dibawa, kita diingatkan oleh Daud lewat Mazmur 37 ini. Ayo jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang jujur di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi anak Tuhan yang tidak marah kalau melihat orang berbuat jahat. Orang itu berbuat jahat, aku tak melok-melok berbuat jahat. Jangan Bapak Ibu Saudara. Karena hidup kita ini kita mau bawa sama Tuhan, hati kita mau beri sama Tuhan untuk kita berjalan bersama Tuhan. Jadi hal-hal yang berbau dosa, hal-hal yang berbau dengan kejahatan, jangan sampai menjadi bahagian hidup saudara dan saya. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, ya. Karena orang yang curang, orang yang jahat, ya, itu firman Tuhan katakan lewat Daud, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Hidup mereka tidak lama. Mereka tinggal di dalam dosa. Mereka mau berbuat jahat. Kalau kita masih bisa, mungkin ada orang-orang yang kita kasih melakukan ini, kita bisa menasehati. Tapi kalau mereka tidak mau dengan nasihati Bapak Ibu Saudara tentang hal yang baik, hal yang dimana jangan melakukan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama ini, yes, tinggalkan aja. Bawa hidup kita untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Amin.
Karena dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Puji Tuhan. Daud karena hidupnya setia sama Tuhan, sekalipun dia pernah berbuat dosa yang sangat-sangat menyakiti hati Tuhan, ya, tetapi dia segera sadar dan bertobat. Kembali Tuhan pulihkan hidupnya, sehingga di dalam Alkitab kita Tuhan bilang, dari keturunan Daudlah akan datang juru selamat. Daud seperti kita, manusia biasa. Tetapi salah satu yang ada di hati Daud, dia orang yang mau setia sama Tuhan. Dia orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Waktu dia berbuat dosa, waktu dia jatuh dalam dosa, yang menasehatkan Daud, yang mengatakan bahwa Daud sudah jatuh, sudah berdosa, melakukan hal yang memalukan, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Saat nabi kecil itu katakan, Nabi Nathan namanya, kamu sudah berdosa Daud, kamu sudah melakukan dosa seperti ini. Dia nggak marah, dia menyadar, dia minta ampun sama Tuhan. Makanya ada juga tulisan daripada Daud, ya, jangan buang aku dari hadapan. Perbaharui hatiku Tuhan. Karena Daud pengen hidupnya ini menjadi hidup yang setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 37 ini mengingatkan kita untuk mempersiapkan hati kita, hidup kita yang taat dan bergantung kepada Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Di dalam ayat yang ke-23 tadi dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Di dalam teks aslinya dikatakan menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memberi arah, Tuhan tidak hanya menunjukkan arah kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ya, tetapi juga meneguhkan setiap langkah anak-anaknya. Amin. Tuhan menentukan, loh ini loh arah yang kamu akan jalani, yang kamu akan lewati, yang kamu anak-anak Tuhan GPDI Makedonia untuk berjalan lewat arah yang aku berikan. Selain itu Tuhan juga, ya, meneguhkan setiap langkah kita. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan melalui iman dan ketaatan kita. Katakan amin. Hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus adalah hidup kita yang menyenangkan hatinya Tuhan. Salah satunya di dalam iman dan ketaatan kita kepadanya. Daud saat dia memberi hidupnya, membawa dirinya untuk belajar dan mau berjalan di dalam arahannya Tuhan, Tuhan teguhkan dia, ya. Setiap langkah-langkah Daud diteguhkan oleh Tuhan, sehingga Daud bisa berkata, dahulu aku muda, ayat 25 Mazmur 37. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua.
tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Amin. Orang benar, bukan orang yang membenarkan diri, saudara ya. Yang dimaksud orang benar di mana hidup saudara dan hidup saya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Daud boleh melihat ya bahwa orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya tidak ada yang meminta-minta roti, tetapi sebaliknya membagi-bagikan roti. Dengan kata lain, anak-anak Tuhan itu diberkati dan menjadi berkat. Amin. Anak Tuhan yang diberkati Tuhan, dia punya kepedulian kepada sesama. Dia suka memperhatikan orang lain. Dia suka membantu, menolong, sekalipun bukan dengan keuangan yang dia miliki. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara juga bisa membantu orang dengan keuangan yang Bapak Ibu Saudara punya. Tetapi bukan itu yang utama Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Daud dalam pengalaman hidupnya dia menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang benar. Bahkan di usia tuanya ia bersaksi bahwa anak cucu orang benar tidak pernah meminta roti. Kesaksian daripada Daud ini Bapak Ibu Saudara memberi kepada kita jaminan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia, memelihara, menjaga, melindungi Bapak Ibu Saudara dan saya yang berjalan bersama dengan Dia. Amin. Tuhan memelihara hidup Daud, Tuhan juga memelihara saudara dan saya Bapak Ibu. Sehingga saya boleh mendengar banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan, tidak usah jauh, yang ada di Makedonia Family. Hampir semua menjadi berkat bagi orang lain. Baik itu anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang tua. Kerjakan itu terus untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Karena di hari-hari ini banyak orang membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang putus asa. Dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara dan saya, kita boleh memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pengharapan. Langkah-langkah orang yang berjalan bersama Tuhan, antara lain Bapak Ibu Saudara, dia percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Dia tidak bimbang. Ya. Daud dia katakan di sini di dalam Mazmurnya yang ke-37 ayatnya yang ke-5, dalam ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Ya. Langkah-langkah berjalan bersama Tuhan, salah satu percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan hatiku.
ada di dalam kehidupannya Daud. Serahkan hidup sama Tuhan. Tapi di dalam kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, percaya sama Tuhan juga. Amin. Ya. Percaya kepada Tuhan. Saat kita serahkan hidup ini dan percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, firman Tuhan katakan, dan Ia akan bertindak. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita, Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya. Yang berikutnya, hidup benar dan menjauhi dosa. Tuhan menyertai orang yang hidup berkenan kepadanya. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan di sana seperti ini, saudara. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ya. Langkah-langkah kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, yang tadi dikatakan percaya sungguh-sungguh, serahkan hidup kepada Tuhan, dan percaya sungguh-sungguh akan penyertaan Tuhan itu sempurna buat kita. Amin. Dan yang berikutnya dikatakan hidup benar menjauhi dosa. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Banyak hal yang baik yang saya dan Bapak Ibu Saudara bisa kerjakan di setiap hari yang kita lewati. Tuhan katakan, setia dari perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Amin. Baik dalam kehidupan secara rohani ini, baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau belajar setia, saudara. Ya. Dan yang berikutnya, langkah-langkah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-7, coba saudara lihat. Mazmur 37 ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Orang berhasil tetapi penuh dengan tipu daya. Tuhan bilang jangan marah kalau lihat mereka berhasil. Bapak Ibu Saudara sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya kok cuma dikit. Tapi loh yang di sebelah sana, ya, dia banyak menikmati, katakanlah berkat, ya, tetapi di dalamnya ada tipu daya. Tuhan bilang lewat Raja Daud, jangan marah. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Dalam hal ini saudara, saya dan saudara diajar, dinasihati untuk bersabar dalam pengharapan. Katakan amin. Jangan iri pada keberhasilan orang fasik, tetapi nantikanlah Tuhan dengan setia. Haleluya. Biarlah itu ada di hati saudara, hati saya. Amin. Puji Tuhan. Sebenarnya ada banyak contoh Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab kita ini, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia kepada Tuhan, meskipun mereka harus bayar harga, meskipun mereka harus sakit, meskipun hati dan hati kecil mereka mungkin tidak rela. Satu tokoh di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kita tandai dulu Mazmur 37 tadi. Kita lihat di dalam Kejadian. Kira-kira siapa namanya? Guru sekolah minggu ada yang tahu? Kejadian 22. Seorang yang bernama Abraham. Dia bapak orang percaya.
Dia mendapat gelar Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Di sini kita melihat Abraham, dia seorang yang taat sama Tuhan. Tuhan kasih anak di usia yang sudah lanjut. Bahkan mustahil bagi Sarah untuk bisa mengandung karena dia sudah mati haid, bahkan dia mandul, saudara. Tapi Tuhan yang setia, yang disembah Abraham dan disembah kita pagi ini, Tuhan yang sama itu, dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan berikan Ishak buat Abraham dan Sarah. Tetapi satu waktu Tuhan mau lihat, Tuhan mau uji kesetiaan Abraham, ketaatan Abraham kepada Tuhan. Untuk dia mendapat julukan atau gelar Bapak orang percaya. Dan di sini kejadiannya nyata, saudara. Walaupun akhirnya yang dipersembahkan itu bukan Ishak yang dikorbankan. Karena dikatakan di dalam ayat ini, ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, Kejadian 22, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, sebelum ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak belukar, Abraham dia mau taat sama Tuhan. Tuhan yang kasih anak. Kalau Tuhan minta, tak kasih juga, tak balik nih Tuhan. Mungkin seperti itu kata Abraham. Itu bahasa saya, saudara. Abraham mau belajar taat sama Tuhan. Dia bawa dua pembantunya, dia bawa Ishak, dan Ishak itu yang memikul kayu saat Abraham dan Ishak mau naik ke gunung untuk buat tempat untuk mempersembahkan korban bakaran, membuat mezbah. Sampai Ishak tanya, "Pak, kayu sudah ada, ya. Mana domba yang mau dikorbankan?" Ya, ayat 7 dikatakan, Kejadian 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ishak dia tidak tahu bahwa dia yang akan mau dikorbankan oleh bapaknya untuk Tuhan. Dia tanya gitu. Kalau mungkin seorang ayah, di sini banyak, ada Pak Agus, ada Pak Nababan, ada Om Ferry, ada siapa lagi ya? Ada Pak Buha, ya. Kalau Anda di posisi ini, kira-kira seperti apa hati bapak-bapak? Kira-kira hancur-hancur hatiku tentunya, ya. Namanya anak. 10 pun anak Tuhan minta 1 kita tidak rela, betul? Apalagi cuma anak satu-satunya. Tetapi Abraham dia mau belajar taat, setia sama Tuhan, ya, memberkatinya. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Haleluya. Orang yang mau berjalan bersama Tuhan, ya, walaupun ada harga yang dia harus bayar, dia tetap mau setia dan percaya. Amin. Dia mau tetap berharap sama Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu kehidupan kita. Dan yang berikutnya,
Ada seorang yang bernama Ruth. Ruth dia ini bukan orang Yahudi. Dia bukan orang yang percaya sama Tuhan seperti Naomi. Tetapi saat itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Ruth memilih berjalan bersama Tuhan. Dia mau mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem. Kalau secara manusia tidak ada pengharapan bagi Ruth, karena Ruth kan masih orang yang baru percaya sama Tuhan. Dia belum kuat imannya, dia belum mengenal Tuhan secara dalam. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, ya, Ruth dia memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhannya Naomi, sehingga dia bilang, kemana engkau pergi aku pergi, Tuhanmu yang mana aku juga mau menyembah Tuhanmu. Dan ending dari hidupnya Ruth, Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam kitab Ruth. Pulang di rumah, kalau mungkin masih hujan nanti, buka Alkitab, ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca di kitab Ruth. Akhirnya Ruth diangkat Tuhan. Dia rajin, dia tidak kenal lelah, dia tidak hitung-hitung, ya. Padahal yang dia kerjakan itu dia kerjakan untuk menghidupi dirinya dan hidup daripada mama mertuanya Naomi. Tapi Tuhan pertemukan dia dengan Boaz, orang yang kaya raya, orang yang punya, ya, ladang, dan dia diangkat. Dia menjadi istri Boaz yang kaya, yang banyak hartanya, dan lewat keturunan ini juga, ya, lahir kakek daripada Daud. Kakek apa Bapak ya? Kakek daripada Daud, terus bapaknya Daud dan seluruh keturunannya sampai kepada Tuhan Yesus. Contoh ini membuat saya dan Bapak Ibu Saudara, ayo bawa hidup kita di tahun ini berjalan bersama Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan menetapkan setiap langkah hidup kita. Dan Tuhan katakan lewat Daud, apabila ia jatuh tidak akan tergeletak. Ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang saudara dan saya. Haleluya. Sebenarnya ada kisah lagi Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mau mempersiapkan diri untuk berjalan bersama Tuhan. Seringkali orang-orang seperti ini dia terjerumus dalam dosa. Satu contoh, Saul dia raja pertama orang Israel. Dia dipilih untuk jadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi dengan ketidaktaatannya kepada firman Tuhan, akhirnya Bapak Ibu Saudara, kerajaan yang harusnya turun-temurun dalam keturunannya tidak, batal karena ketidaktaatan daripada seorang yang bernama Saul. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita yang ada pada pagi hari ini, ya, kita mau belajar setia, taat sama Tuhan, berpengharapan sama Tuhan. Amin. Walaupun hidup ini mungkin orang bilang jatuh bangun, ya, atau hidup ini kita kerja hari ini hanya untuk makan hari ini, besok kerja lagi, gak apa-apa. Yesus di hati kita, asal ada Tuhan Yesus menyertai perjalanan hidup kita, dan kita tidak putus asa, kita semangat karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Biarlah firman Tuhan yang ada pada pagi hari ini membuat saya dan Bapak Ibu Saudara untuk terus berpengharapan sama Tuhan. Amin. Haleluya. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, serahkan hidup kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Hidup benar, jauhi dosa,
bersabar dalam pengharapan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk di dalam doa. Sama-sama kita bangkit berdoa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Banggalah kita punya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bangga lihat saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita punya hati yang selalu mau berharap sama Tuhan, yang mau dan rindu berjalan bersama Tuhan, dan tidak mau dilepaskan dari tangan Tuhan. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan.
kepadamu Bapa. Hidup kami menurut kemauan hati kami Tuhan, ampuni kami, tetapi biarlah ya Tuhan hidup kami senantiasa berkenan kepadamu, karena Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami Bapa. Engkau senantiasa akan menolong kami, Engkau senantiasa akan bela kami. Berkati Bapa hamba-Mu yang sudah menyampaikan benih firman, Tuhan pakai lebih hari lebih heran Bapa, buka rahasia-rahasia firman-Mu buat hamba-Mu sehingga boleh disampaikan ke jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan juga memberkati dengan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar ini boleh memberkati kami menghadapi hari-hari yang ada di depan kami. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan senantiasa ada di dalam setiap hati kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membawa kurban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Engkau memberkati tangan-tangan yang telah Tuhan membawa berkat, Tuhan balas sesuai dengan janji. Engkau lebih tahu setiap kebutuhan keperluan anak-anak-Mu Bapa. Engkau akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Bapa. Semuanya kami minta alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang berberkat, Dia yang akan memberkati Bapak Saudara dengan limpah berkat dari surga. Haleluya. Puji Tuhan, selesai ibadah ini akan dilanjutkan dengan ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadwal pelayanan di sepanjang minggu ini, di mana hari Kamis ibadah tengah minggu, ibadah umum Bapak Saudara, jam 5 sore pelayan pujian Ibu Saudari Kesia, pelayan firman Tuhan Bapak Gembala, Jumat misbah doa dan puasa, dan hari Minggu ibadah raya jam 7 pagi pelayan pujian Ibu Sobat Mini, Singer, Saudari Alvina dan Bu Justin, LCD Saudara Timothy, Kolektan Ibu Sukri, Aser, Ibu Cindy dan Ibu Lucy. Itu saja pengumuman. Untuk sebentar ada pemeriksaan kesehatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang perlu untuk pemeriksaan kesehatan nanti selesai ibadah bersama Bu Lucy dan Yusti. Haleluya. Bantu doa Bapak Ibu Saudara, di mana hari Jumat tanggal 17 saya akan ke Jember sendiri mengikuti reuni pengerja di GPDI Eklesia Jember. Jadi saya berangkat hari Jumat, saya pulang hari Selasa. Saya titip keluarga pastri, ya. Jadi yang di rumah para pria-pria. Jadi saya akan mengikuti reuni dan ulang tahun penggembalaan dari Tante Soliton, karena gembalanya tinggal Tante, Om. Waktu saya praktek tahun 92 sudah dipanggil Tuhan, sekaligus juga itu pimpinan sekolah kami, rektor GBC Jember, dan saya jadi pengerja di sana. Bu Saudara, jadi acaranya tanggal 19 itu sore, acara ulang tahun penggembalaan yang ke-58 tahun. Ya, jadi itu saja. Bantu doa Bapak Ibu Saudara supaya suara saya kembali juga pulih, sehingga saya ke sana itu tidak seperti ini suara saya. Dan dalam perjalanan penyertaan Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara juga selama saya tinggal semua sehat, tidak ada yang sakit, ya. Mulai anak-anak, pemuda remaja, orang tua sampai kakek nenek, semua sehat. Berkati, saya kembali ke Bapak. Tuhan, kalau sebagai berdiri kita akan akhiri
tinggalkan kami. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu boleh benar-benar menguatkan hidup kami, agar benar-benar hidup kami hanya berjalan bersama dengan Tuhan. Manapun kami berada, penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna itu ada di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau beserta kami, selamanya Engkau beserta kami. Dimanapun kami berada, Engkau beserta kami. Dan kami bersyukur karena segala perbuatan Tuhan yang ajaib itu untuk kami sidang jemaat Tuhan GBD Makedonia. Tuhan Yesus dipermuliakan, dibesarkan. Memberkati kami semua yang datang pada saat ini. Engkau memberkati anak-anak yang tidak hadir. Mungkin mereka sakit di jamaah, disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin mereka ada di luar kota, ditolong oleh Tuhan. Dimanapun saja mereka berada, dalam perlindungan Tuhan. Tetap mereka juga bersama-sama bersekutu di dalam haleluya hadirat Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa, berkat Allah dilimpahkan untuk kami semua. Dan saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk memberkati kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup kami ada dalam naungan dan pimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami pulang dalam hadirat Tuhan. Kami pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati kita semua.